Selamat datang di video pembelajaran aljabar linear elementer bersama saya Ken Farel Chandra. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita diminta untuk mencari nilai-nilai K yang membuat sistem berikut tidak memiliki solusi, memiliki tepat satu solusi, atau memiliki tak hingga bahkan solusi. Jadi kita akan meninjau tiga kasus ya. Di sini kita punya tiga persamaan dan tiga variabel. Oke, kita langsung saja. Langkah pertama, buat matriks diperbesarnya terlebih dahulu. Matriks diperbesar dari sistemnya. Untuk kolom pertama adalah koefisien-koefisien dari variabel X, 1, 2, dan 3. Kolom kedua, koefisien-koefisien untuk variabel Y, 1, 1, dan 2. Kolom ketiga, koefisien-koefisien untuk variabel Z, 1, min 1, K kuadrat, min 9. Dan jangan lupa konstantanya juga ditulis. Nah, di sini kita akan melakukan operasi baris elementer sampai entry-entry di bawah diagonal utamanya ini adalah 0. Jadi diagonal utamanya kan ini. Kita akan membuat entry-entry di bawah diagonal utamanya 0. Jadi operasi yang pertama B2 dikurang 2B1, B3 dikurang 3B1. Baris pertama akan tetap sama. Jadi baris kedua kurang 2 baris dikali baris 1. 2 min 2 kali 1, 2 min 2 jadi 0. 1 min 2 kali 1 jadi min 1. Min 1 min 2 kali 1 adalah min 1 min 2, berarti min 3. 3 min 2 kali 2, 3 min 4 berarti min 1. 3 min 3 kali 1, 0. 2 min 3 kali 1, min 1. K kuadrat min 9 min 3 kali 1 adalah K kuadrat min 12. K plus 2 min 3 kali 2 adalah K plus 2 min 6 ya berarti. K min 4. Sekarang kita akan membuat entry min 1 ini di baris kedua kolom kedua menjadi 1. Jadi satu utama. Jadi nanti kelihatan jelas kolom mana yang punya satu utama. Jadi min B2 1 0 0 min 1 K kuadrat min 12 1 baris, jadi baris pertama sama baris ketiga masih tetap sama. Min 1 kali min 1 jadi 1, min 3 kali min 1 3 1. Nah, sekarang kita akan mengubah entry di bawah satu utama dari kolom 2 ini menjadi 0. B3 ditambah B2 berarti 1 1 1. Baris pertama masih sama, baris kedua juga sama, berubah baris ketiga. 0 ditambah 0 0. Min 1 ditambah 1 0. K kuadrat min 12 tambah 3 K kuadrat min 9. K min 4 tambah 1 K min 3. Nah, sekarang kita sudah punya entry-entry di bawah satu utama atau di bawah diagonal utamanya sebagai 0. Dan tadi juga kita ubah entry min 1 di yang ada di diagonal utamanya menjadi 1 biar kita kelihatan kolom 1 dan kolom 2 punya satu utama. Yang artinya variabel utama atau leading variabelnya adalah X dan Y. Nah, sedangkan kita nggak tahu nih yang kolom ketiga ada satu utama atau tidak. Nah, kita akan memainkan informasi dari baris terakhir ini untuk meninjau masing-masing kasus yang diminta. Nah, sekarang langsung aja kita ubah terlebih dahulu baris terakhir yang kita punya dari matriks ini ke persamaan balik. Jadi K kuadrat min 9 Z sama dengan K min 3. Nah, sekarang kita tinjau dulu kasus yang tidak memiliki solusi. Nah, ingat kembali kalau sebuah sistem persamaan linear akan tidak memiliki solusi jika terjadi kontradiksi. Contohnya, kita punya 0 dikali Z, Z ini variabelnya sama dengan suatu konstanta, misalnya 7 misalnya. Persamaan ini kan akan menjadi 0 sama dengan 7. Dan apakah persamaan ini benar? Ya, jelas tidak. Ini namanya kontradiksi. Jadi kita harus membuat sedemikian sehingga terjadi kontradiksi.
Nah, sekarang coba kita faktorkan dulu ya. Faktorkan dulu persamaan yang kita punya dari baris terakhir, K plus 3 K min 3Z sama dengan K min 3. Nah, artinya kita harus membuat sedemikian sehingga 0 dikali Z sama dengan suatu konstanta. Atau pokoknya kita buat terjadi kontradiksi. Kalau kita pilih K sama dengan 3, maka persamaan ini akan menjadi 0 dikali Z sama dengan 0. Atau 0 sama dengan 0. Nah, ini bukan kontradiksi. Ini sesuatu yang benar. Kalau kita pilih K sama dengan min 3, maka persamaannya akan menjadi 0 dikali Z sama dengan min 6. Atau 0 sama dengan min 6. Nah, ini adalah kontradiksi yang kita cari. Karena terjadi kontradiksi, maka sistem persamaan linearnya tidak akan memiliki solusi. Jadi ketika K sama dengan min 3, SPL tidak punya solusi. Nah, kita lanjut ke kasus memiliki tepat satu solusi. Ingat bahwa suatu sistem persamaan linear akan memiliki tepat satu solusi jika setiap kolomnya punya satu utama. Nah, di sini yang kita sudah tahu adalah kolom pertama dan kolom kedua punya satu utama. Dan kolom ketiga kita nggak tahu. Karena apa? Karena K kuadrat min 9. Ini kan ada kan variabel ya. Jadi kita mau membuat sedemikian sehingga K kuadrat min 9 ini suatu bilangan yang bukan nol. Karena kan kalau misalnya bilangan itu bukan nol, kita bisa melakukan operasi baris elementer sedemikian sehingga bilangan itu bisa menjadi satu, bisa menjadi angka satu. Jadi kita perlu membuat K kuadrat min 9 menjadi suatu bilangan yang bukan nol. Agar SPL memiliki tepat satu solusi, maka K kuadrat min 9 tidak boleh sama dengan nol. Atau kalau kita faktorkan, kita punya dua nilai K ya. K tidak boleh sama dengan plus min 3. Jadi ketika K tidak sama dengan plus min 3, maka SPL punya tepat satu solusi. Selanjutnya, kita tinjau kasus memiliki tak hingga banyaknya solusi. Nah, sekarang kita akan meninjau kasus di mana sistem ini memiliki tak hingga banyaknya solusi. Nah, suatu sistem akan memiliki tak hingga banyaknya solusi jika dia memiliki variabel bebas. Nah, di sini kan kita udah tahu X dan Y itu variabel utama, sisa Z-nya. Jadi kita harus membuat si Z ini menjadi variabel bebas. Caranya bagaimana? Caranya adalah membuat K kuadrat min 9 ini sama dengan 0. Sehingga di kolom ketiga tidak ada pivot atau tidak ada satu utama yang membuat si variabel Z ini menjadi variabel bebas. Jadi K kuadrat min 9 sama dengan 0. Ada dua nilai nih, K plus 3 dan K min 3 sama dengan 0. Tapi ingat, ketika K-nya sama dengan min 3, akan terjadi kontradiksi. Kasus tidak memiliki solusi. Kasus SPL tidak memiliki solusi. Nah, berarti kita tidak mau itu. Kita mau yang dia punya solusi dan solusinya banyak. Yaitu ketika K-nya sama dengan 3. Baris terakhir dari matriks ini akan menjadi 0, 0, 0, 0. Atau baris 0. Jadi, yang kita pilih adalah K sama dengan 3. Ketika K-nya sama dengan 3, maka SPL punya banyak solusi. Banyak atau tak hingga solusi. Tak hingga banyak solusi. Selesai. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.